Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pembangunan bangunan gedung atau di dalam pekerjaan bangunan gedung, kita mengenal namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, saat ini IMB sesuai dengan PP 16 tahun 2021 diganti dengan PBG. Apa itu PBG? Dan bagaimana mengurus PBG? Serta ada yang dikenal dengan nama sertifikat layak fungsi. Bagaimana memperoleh sertifikat layak fungsi? Siapakah yang menerbitkan sertifikat layak fungsi tersebut? Itu semua akan kita bahas diskusi kita dengan Bapak Rogi Desa, yaitu yang mewakili dari Direktur Bina Penataan Bangunan, yang membahas tentang daftar simak dan surat pernyataan layak fungsi bangunan gedung. Mari kita ikuti terus diskusi ini, pemaparan dari Pak Rogi Desa, dan nanti terakhir akhiri dengan tanya jawab. Baik, silakan simak terus video saya dari channelnya Pak Dr. Samsul, Gudangnya Informasi. Proses inilah tadi saya sampaikan segregasi waktu terjadi untuk rumah tinggal tentunya berbeda dengan gedung kepentingan umum dan seterusnya gitu ya. Di sini juga, di proses ini juga nanti ada si pemohon itu melakukan perhitungan retribusi secara mandiri, kemudian nanti diverifikasi oleh dinas teknisnya. Di proses ini juga setelah proses konsultasi selesai, kalau dinyatakan oke, maka terbit yang namanya penetapan pemenuhan standar teknis dan juga penetapan nilai retribusi. Pasca dari proses ini, yang mana semuanya ini dikawal oleh SPG di aplikasi tadi, maka dia akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu pembayaran retribusi dan penerbitan PBG. Nah, setelah ini selesai, masuk Mas Fatur bisa dikecilkan lagi. Kita masuk ke proses yang saya kotakin merah. Nah, yang saya kotakin merah ini adalah proses konstruksi sebetulnya. Disinilah proses konstruksi di gedung baru, di mana kita mulai step by step following apa yang dilakukan pada proses konstruksi dalam konteks untuk nanti SLF-nya terbit. Struktur atas dan mechanical output pumping dan terakhir di testing commissioning. Yang pada intinya tugas penilik bangunan ini adalah mengkonfirmasi apa yang dikerjakan oleh seorang pengawas menggunakan daftar simaknya. Jadi pengawas itu nanti dibekali daftar simak sebagai guidance, dia mengkonfirmasi semua tersebut. Si penilik akan datang setiap tahapan ini satu kali saja dan mengkonfirmasi betul nggak yang dikerjakan oleh si pengawas atau manajemen konstruksi tadi, kira-kira demikian. Kalau proses ini dilalui sampai yang terakhir itu adalah testing commissioning, dan dinyatakan di proses commissioning tadi bangunan gedungnya itu sudah bisa beroperasi, maka si pemohon tinggal mengupload saja SBM drawing dan surat pernyataan daripada pemilik kepada Pemda tadi, dilampiri surat pernyataan penyedia jasa kepada pemilik. Nah, dengan konteks ini, dengan cara seperti ini di dalam CPG seluruhnya, maka pemerintah daerah itu hanya punya waktu 3 hari untuk menerbitkan SLF. 3 hari untuk menerbitkan SLF. Jadi lewat dari 3 hari itu nggak boleh. Nah, kalau ada Pemda yang merasa, katakanlah, aduh, saya belum bisa menerbitkan karena merasa belum yakin dengan kondisi gedungnya, tidak boleh, terbitkan dulu. Terbitkan SLF-nya dalam waktu 3 hari. Tapi kalau nanti seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, 3 bulan kemudian, setahun kemudian ditemukan ada hal-hal yang tidak pas dengan bangunan gedungnya, maka Pemda berkewajiban dan berhak untuk mencabut SLF-nya, Pak. Kira-kira gitu. Ini norma yang baru juga di dalam PP 16 dari aturan lama, bagian daripada upaya kita untuk mendorong percepatan SLF, mendukung kemudahan berusaha, termasuk kemudahan untuk penyediaan rumah tinggal juga. Lanjut, Mas.
slide selanjutnya mas. Selanjutnya tadi kalau kita bicara SLM untuk gedung baru, sekarang kita bicara SLM gedung existing. Treatmentnya agak berbeda. Kalau SLM gedung baru, tadi pada proses konstruksi itu ditempel ketat oleh namanya pengawas dan pemilik bangunan. Nah, kalau SLM existing ini kan penyedia jasa pengawas sudah tidak ada ya. Artinya bangunan sudah dimanfaatkan gitu ya. Maka yang perlu dilakukan oleh si pemilik bangunan itu adalah dia meng-hire seorang penyedia jasa, bisa perorangan, bisa badan hukum. Kalau gedungnya sederhana itu perorangan saja. Kalau gedungnya kompleks dia badan usaha ya, badan usaha. Nah, kemudian penyedia jasa tadilah yang melakukan assessment, melakukan penilaian. Nah, hasil penilaian tadi kemudian disubmit kepada Pemda, sekali lagi melalui SIMBG. Daftar simak juga disediakan di dalam PP 16 bagi penyedia jasa tadi untuk melakukan penilaian, pemeriksaan kelayakan fungsi. Nanti keseluruhannya ini kemudian berproses untuk dikonfirmasi melalui SIMBG di dinas teknis. Sekali lagi, dalam hal sudah oke semua, maka dalam waktu 3 hari bisa terbit juga Pak SLM-nya. 3 hari kalau Pemda tidak menerbitkan SLM, maka dia wajib menerbitkan surat. Kenapa? Alasannya penolakannya, kira-kira gitu. Ini yang ruh atau filosofinya PP 16. Lanjut. Satu hal yang saya perlu sampaikan untuk gedung existing Pak, kita memberikan suatu kemudahan lagi di gedung existing ini, dimana kalau dulu SLM gedung existing itu wajib memenuhi 4 aspek keandalan bangunan gedung, yaitu keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan pencegahan. Nah, ini kami mendapatkan banyak keberatan lah intinya, dimana untuk aspek kenyamanan, kemudahan itu sangat sulit untuk di lapangan katanya. Maka di dalam PP 16 ini untuk gedung existing kami memprioritaskan tuh aspek keselamatannya tuh. Tadi kalau disampaikan terkait kegempaan, apakah dia ada akses evakuasi, apakah ada peringatan dini titik kumpul, akses exit pelepasan, bagaimana terhadap bahaya kebakaran dan seterusnya. Itu yang akan dinilai, kira-kira demikian. Kemudian kalau dulu dimintakan FB drawing keseluruhan bangunan Pak untuk gedung existing. Kalau yang sekarang FB drawing yang tadi dari sisi aspek-aspek yang keselamatan itu yang diprioritaskan. Sehingga daftar simaknya juga jauh berkurang. Dulu sangat panjang gitu ya. Sekarang tentunya dengan prioritasnya tadi aspek keselamatan menjadi tidak terlalu banyak gitu. Lanjut Mas Hendra. Daftar simak surat pernyataan kelaikan fungsi ini tercantum di dalam pasal 272 ya, yang intinya penyedia jasa pengawas konstruksi atau MP itu membuat daftar simak hasil pemeriksaan kelaikan fungsi, di mana di lampirannya ada di lampiran 3 kalau nggak salah ya Mas Hendra, itu kita memberikan guidance daftar simak tadi. Jadi seorang pengawas itu mestinya mengikuti itu, kira-kira demikian. Selanjutnya ada juga di dalam lampiran itu contoh surat pernyataan kelaikan fungsi berdasarkan daftar simaknya. Kemudian bagaimana pernyataan kelaikan fungsi tadi, waktunya kapan, itu semestinya pada saat sebelum final atau saat final handover lah, kira-kira demikian. Kemudian ada dokumen-dokumen yang memang harus disediakan, termasuk daftar simak, surat pernyataan kelaikan fungsi, dan gambar bangunan terbangun atau SPP Betawi. Itu harus juga dengan seperti saya sampaikan tadi, ini adalah persyaratan untuk kemudian mendapatkan SLF-nya. Lanjut, moderator. Jelas Pak, tapi ada bergetar. Jelas Pak, jelas. Terkait dengan daftar simak Pak, ini sebetulnya puluhan Pak daftar simak ini. Jadi saya coba listkan saja di sini.
saya tidak mungkin membahas satu persatu daftar simaknya. Tapi pada prinsipnya begini, ada daftar simak untuk gedung baru tadi digunakan oleh pengawas atau MK, ada daftar simak untuk gedung existing digunakan oleh pengkaji teknis. Untuk gedung baru lingkupnya itu ada yang pertama bagaimana kesesuaian dengan tata ruang. Di dalamnya ada masalah kesesuaian pada fungsi bangunan gedung, ada juga masalah tata ruang luar, tata ruang dalam dan seterusnya. Ada juga pemenuhan persyaratan intensitas ya, ada KDB, KLB, ketinggian dan seterusnya. Ada pemeriksaan kesesuaian badan arsitektur. Di sini ada bagaimana penampilan bangunan gedung, bagaimana penampilan bangunan gedung, kemudian pelaksanaan kesesuaian tata ruang dalam. Di samping itu ada juga masalah keserasian dengan lingkungan ya. Di sini ada bagaimana terkait dengan sepadan ya, bagaimana daerah hijau bangunan, tata tanaman dan seterusnya, itu juga disediakan